there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Guy Umbara Channel. Terima kasih buat semua sahabat Umbara yang sudah berkenan meng-subscribe channel ini. Dan sekarang saya mau mengajak semua sahabat Umbara untuk menemui atau bincang-bincang sama salah satu sahabat. Bisa juga beliau ini disebut sama saya itu sebagai senior saya. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah diperkenankan hadir di tempat kerja pribadinya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita bincang-bincang langsung bersama Kang Butong. Sekarang di sebelah saya sudah ada Kang Butong. Kita bincang-bincang seputar tentang perjalanan beliau untuk meniti sebuah usaha. Hey there, di mana beliau subscribe to my channel konveksi. and also press this bell icon. Malam. Ini saya kedatangan saya ke sini, rencana saya mau bincang-bincang sama Kang Butong bagaimana sih cara meniti perjalanan untuk membuka sebuah konveksi seperti sekarang. Apakah awal mulanya memang sudah terjun ke dunia konveksi ataukah masih ada perjalanan-perjalanan yang dilewati? Alhamdulillah, atas izin Allah, sekarang saya bisa seperti ini hasil perjuangan keras saya dulu. Waktu mula-mula awal saya terjun ke dunia konveksi seperti ini sekitar tahun 2007-an lah. 2007. Itu 2007 itu memang langsung buka konveksi, apakah memang kerja dulu di luar konveksi apa gimana itu caranya? Kalau perjalanan sih, kalau cerita memang panjang banget. Tapi ya gimana lagi, kita harus cerita buat motivasi kawan-kawan supaya segala sesuatu juga ada prosesnya ya. Ada proses. Begini, awal mula saya sebelum terjun ke dunia konveksi seperti ini, dulu saya tuh pernah kerja di sebuah toko baju. Toko baju Waktu itu sekitar 1 tahun lah. 1 tahun. Itu kerja di orang apa saudara atau gimana itu? Kerja di orang lain. Nah, waktu itu saya tertarik karena saya tuh sering ngelihat baju, ngelihat busana-busana banyak lah gitu kan, saya tertarik di situ. Nah, waktu itu saya tertarik, saya punya keinginan gitu, sepertinya kalau misalkan saya bikin ini buat kedepannya bagus gitu kan, karena pakaian itu semakin lama orang makin banyak, makin orang yang berminat gitu kan. Itu nggak ada matinya lah kalau kita terjun ke dunia busana gitu kan, jadi luas gitu. Awalnya seperti itu. Terus saya gimana caranya, saya tuh pengen buat suatu perusahaan sendiri gitu kan. Konveksi itu kalau disebut sekarang tuh home industry gitu kan. Nah, waktu itu saya belum punya modal sedikit pun gitu. Tapi saya gimana caranya berpikir buat untuk kedepannya supaya bisa mewujudkan cita-cita saya gitu kan. Dan akhirnya waktu itu saya tuh mencari jalan untuk gimana ya, cari uang lah, uang untuk modal gitu awal kan. Mula buat bisa terjun ke sini gimana caranya gitu. Gimana caranya? Terus katanya ini dengar-dengar katanya sebelum ini kan perjalanannya kan sempat jualan baju ke kampung-kampung atau keliling gitu. Itu bisa diceritakan itu gimana? Iya, dulu awalnya saya tuh kan udah op tuh di perusahaan di toko baju itu, karena saya punya keinginan pengen punya konveksi sendiri. Nah, saya tuh keluar dari toko itu, akhirnya saya tuh
minta untuk jualan sendiri gitu ke kan. toko yang Ke tempat kerja toko, itu. ke tempat yang kerja di situ. Jadi saya tuh kerja nanti ngambil dari baju dari dia, nah gitu kan, baju, celana, jaket, pokoknya perlengkapan yang lagi waktu itu musim. Saya tuh ambil, terus saya tuh jualan ke kampung-kampung, Keliling gitu ya. keliling gitu kan. Dan akhirnya alhamdulillah waktu itu perjalanan saya tuh bisa lah. Tahun berapa itu waktu terjun ke keliling gitu? Kalau keliling saya tuh waktu itu belum, sekitar 2006 lah. 2006. Kurang lebih setahun lebih lah gitu ya. Waktu keliling baju akhirnya kan saya tuh kan dapat modal. Nah, gimana caranya saya tuh pengen bisa jahit. Bisa jahit. Ini menarik gitu juga kan. nih buat sahabat Umbara nih. Sekarang kita tanya lagi gimana awal mulanya beliau bisa terjun ke dunia konveksi atau menjahit. Nah, habis keliling itu selama setahun lebih, itu langsung terjun kerja apa gimana dulu ini, Kang Butong? Nah, waktu itu kan saya belum punya keahlian, masih bisa jual doang lah, belum bisa jahit, belum bisa motong, belum bisa sebagainya lah, pokoknya yang berhubungan dengan konveksi. Nah, gimana caranya waktu itu saya pengen bisa, modal waktu itu udah ada gitu ya, buat akhirnya saya memutuskan untuk kursus dulu. Kursus dulu. Setelah saya kursus, nah sekitar kursus motong bola gitu kan, sekitar 3 bulan. 3 bulan, alhamdulillah waktu itu saya bisa jahit, bisa motong, tapi dasar doang, belum ke tingkat mahir, belum gitu kan. Saya juga bingung waktu itu gimana caranya saya pengen jadi penjahit yang agak mahir lah gitu, bisa dibilang lumayan udah bisa gitu kan, profesional. Saya kan tuh waktu itu bingung juga gitu kan, modal pas-pasan. Dan akhirnya saya tuh ada satu perusahaan gitu kan yang membutuhkan operator sewing. Alhamdulillah waktu itu saya udah bisa jahit gitu kan, dari hasil kursus itu. Hasil kursus. Dan akhirnya saya coba melamar, alhamdulillah saya diterima. Tahun berapa itu diterima masuk ke diterima tuh perusahaan? Awal mula saya 2007-an lah. 2007 awal mula. Sekitar 1 tahun saya udah kerja lama, alhamdulillah saya tuh mencari pengalaman di situ, pengen lebih mendalam tentang menjahit seperti apa, bagus kayak gimana gitu kan, harus kualitasnya harus bagus kayak gimana gitu. Alhamdulillah setelah saya masuk ke pabrik itu, saya mendapatkan ilmu juga di situ. Banyak ilmu lah yang didapat dari situ ya. Alhamdulillah dari situ saya tuh peningkatan perkembangan kemampuan saya tuh adalah gitu, buat modal buat kedepannya gitu. Berapa tahun tuh kerja di pabrik itu? Apakah ada berhenti dulu? Apakah ada rasa gimana buat memantapkan itu dunia menjahit itu ilmu-ilmunya? Kalau misalkan berhenti sih enggak, cuma saya tuh pindah-pindah perusahaan. Profesinya tetap masih di bidang itu ya, di bidang sewing. Kalau istilah sekarang kan sewing gitu kan, operator sewing gitu kan. Berpindah-pindah kerja tuh, karena di pabrik itu udah misalkan udah menguasai lah ilmunya gitu kan. Setiap pabrik tuh beda-beda produksinya, nggak sama gitu kan. Ada yang jaket, ada yang celana, ada yang baju anak misalkan, ada yang kemeja kan gitu. Walaupun di situ basicnya sama menjahit, tapi kan beda-beda. Beda model itu kan beda, cara jahitnya juga beda kan gitu. Saya tuh pengen mencari terus, mendalami ilmu itu supaya jadi penjahit mahir lah gitu istilahnya. Alhamdulillah saya tuh berpindah ke berapa pabrik ya, sekitar 5 pabrik lah. 5 pabrik dari 2007 sampai akhir-akhirnya 2014. Nah, ini kan perjalanan Kang Butong ini di pabrik itu kan selama tahun 2007 sampai 2014. Nah, mulai meniti langsung membuka karir sendiri di dunia menjahit ini tahun berapa itu? Apakah berhenti dulu, jeda dulu, istirahat? Apakah begitu 2014 langsung buka apa gimana itu? Nah, kalau masalah itu, saya kan perjalanan dari 2007 sampai 2014 itu di sambil mengumpulkan modal gitu. Berarti sambil kerja itu sambil mengumpulkan modal, cari modal buat. Memang hebat ini Kang Butong ini. Misalkan kita beli mesin dulu, misalkan awalnya kita punya 1,
misalkan terus setelah punya satu beli lagi, alhamdulillah misalkan dapat dua, sampai akhirnya sekarang tahu sendirilah, lihat gitu kan, mesinnya banyak gitu kan, alhamdulillah sampai komplit lah. Gitu kan, alhamdulillah. Nah waktu itu saya memutuskan karena skill saya mungkin ya dibilang agak cukup lah buat saya gitu kan, udah bisa dibilang udah bisa buka sendiri lah, buka sendiri, berjalan sendiri, alhamdulillah. Karena saya tuh bekalnya dulu tekad karena memang keyakinan tekad gitu ya. Untuk teman-teman misalkan kalau punya suatu keinginan, jangan sungkan-sungkan, cobalah, harus berani kita mencoba gitu kan, untuk belajar. Insya Allah kalau kita yakin pasti gitu kan, pasti teman-teman juga bisa seperti sekarang saya inilah gitu kan. Kalau pengen misalkan di dunia jahit apa dunia yang lainnya, coba. Kalau tidak dicoba ya nggak bakalan bisa gitu kan. Ya segala sesuatu kan kita harus coba. Harus coba dijalani. Kita punya keinginan ingin buka sesuatu, nah berarti kita harus berjuang dan merintisnya ya seperti Kang Butong ini. Nah kan 2014 buka konveksi, itu Kang Butong itu memang khusus bukanya buat menjahit, apa bikin celana, apakah bikin baju, apakah seluruhnya itu bisa dibikin di sini? Ya kalau di sini sih alhamdulillah sekarang udah berbagai macam jenis lah gitu kan. Ya semua sesuai kemampuan juga gitu kan, dan sesuai keinginan konsumen juga gitu kan. Ya mau bikin misalkan jaket, celana, baju, ya saya ngikuti konsumen gitu kan. Gitu. Kalau misalkan untuk kuantiti ya tergantung konsumen juga. Di sini kan bisa satuan, bisa bikin puluhan sampai ratusan juga insya Allah gitu kan. Bisa. Ini yang datang ke sini atau yang meminta itu banyaknya yang per kelompok atau per orang apa gimana ini? Awal-awal sih per orang. Ya awal-awal per orang, kan orang tuh belum pada tahu lah gitu kan, awal-awalnya per orang. Alhamdulillah lama kelamaan dari mulut ke mulut akhirnya sampai misalkan berkelompok, kayak bikin baju basis, misalkan bikin gamis pengajian ibu-ibu misalkan gitu kan, bikin baju-baju seragam sekolah gitu kan. Jadi buat sahabat Umbara yang ada di luar sana, kalau misalkan ada keinginan buat bikin baju seragam atau enggak basis seperti itu, bisa datang langsung ke konveksinya Kang Butong, nanti bisa dibikin. Nah sekarang kan itu berarti selama tahun 14 sekarang sampai 2021 alhamdulillah masih berjalan, dan produksinya juga lumayan bagus lah. Cuman kita ngambil beberapa bagai gambarnya, enggak semua karena waktunya Kang Butong juga lagi sibuk lah sekarang. Ini saya udah 2 bulan yang lalu ngontek beliau nih, baru sekarang ini bisa bincang-bincangnya. Nah jadi buat Kang Butong nih, apa motivasi atau saran buat sahabat Umbara yang ingin membuka sesuatu walaupun bukan bidangnya konveksi, tapi kan tetap harus di cita-cita mulai dari sekarang, gimana nih cara motivasi? Kalau buat teman-teman yang pengen mencoba buka misalkan usaha sendiri maupun konveksi apa misalkan di bidang yang lain lah gitu kan, ya kita harus coba berani, jangan takut gitu kan, jangan takut misalkan jangan takut inilah itulah gitu kan, coba berusaha. Insya Allah kalau misalkan kita berusaha, tekad yang kuat bulat gitu kan untuk mewujudkan suatu keinginan, insya Allah pasti bisa gitu kan. Asal modalnya satu, modalnya kita harus nekat, pengen bener-bener gitu kan, tekun gitu, bekerja keras gitu kan. Jangan malas belajar lah contohnya gitu kan, jangan malas belajar, karena saya juga masih belajar gitu, masih belajar. Jadi gitu. Jangan takut atau jangan ragu untuk tetap belajar walaupun posisi kita sudah memang stabil. Nah gitu. Buat sahabat Umbara bisa diambil hikmahnya dari cerita bincang-bincang saya sama Kang Butong. Ternyata menjalankan sesuatu keinginan yang kita tuju itu tidak mudah, tidak seinstan yang kita harapkan, butuh proses. Buktinya Kang Butong ini dari tahun 2006 sampai 2007 mulai ada keinginan terjun menggeluti tentang bidangnya menjahit, sampai beliau kerja di pabrik satu pabrik lain cari pengalaman, dan alhamdulillah selama 2006 sampai 2014 beliau bisa buka konveksi.
dan berjalan sampai sekarang. Nah, ini bisa dijadikan contoh buat saya pribadi khususnya dan buat semua sahabat Umbara. Nah, alhamdulillah nanti insya Allah ada waktu kesempatan yang lain kita mau berkolaborasi tentang tutorial menjahit lah istilah cara menjahit nanti insya Allah untuk pemula, insya Allah, cara motong untuk pemula, cara ngukur untuk pemula gitu. Insya Allah nanti kalau misalkan rekan-rekan teman-teman pengen tanya-nanya masalah cara-cara bagaimana dunia, misalkan dunia garment, apa dunia konveksi, apa dunia busana, insya Allah saya mencobalah untuk berbagi ilmu hanya di Gui Umbara Channel. Jadi terus pantengin terus channel ini, dukung terus, semoga kedepannya semakin lancar dan memberikan motivasi. Dan alhamdulillah sekarang kita mau berkolaborasi tentang dunia konveksi untuk berbagi ilmu. Nah, jadi ilmu yang kita ambil dari sekarang itu ya tetap kita harus yakin, harus tekad kita kuat, terus berani untuk menuju sesuatu yang kita inginkan. Jangan lupa kita berdoa, berdoa sama Allah. Itu. Sambil kita berusaha, terus sambil kita berdoa sama Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan cita-cita yang rekan-rekan inginkan bisa tercapai. Amin. Insya Allah. Nah, itu tadi sahabat bincang-bincang saya bersama Kang Butong. Alhamdulillah banyak ilmu sekali yang kita dapatkan dari sini. Intinya kita harus tetap berusaha apapun yang terjadi, tetap terus berkarya, karena berkarya adalah bagian dari usaha, dan usaha itu memang yang diwajibkan kita harus jalani. Berjuang saja dulu, soal hasil biarkan waktu yang menjawab. Saya Gui Umbara bersama Kang Butong, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.